Minasan ohayou gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Ryo Karebe desu. Yos! Hai, minasan ohayou gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Balik lagi di channel saya Ryo Karebe. Oke, di kesempatan kali ini aku pengen ngebahas buat teman-teman semua yang sekarang lagi di Indonesia, yang lagi belajar bahasa Jepang, yang pengen kerja di Jepang. Aku bakal nge-share 4 tips hidup hemat di Jepang. Apa aja? Ikutin videonya terus. Yos! Oke, langsung aja yang pertama. Yang pertama itu kalian belanja di supermarket atau supa di atas jam 6 sore. Contohnya nih jam 7 malam, jam 8 malam. Karena kenapa saya suruh kalian belanja di jam 6 sore atau jam 7, jam dan seterusnya? Itu di jam-jam segitu supermarket itu banting harga pada sale gitu loh. Jadi bisa-bisa 2 kali lipat turun harga. Misalkan yang tadi harganya itu 200 yen itu bisa jadi 100 yen. Yang tadi harganya 500 yen itu bisa jadi 250 yen. Jadi kalau kita belanja pagi itu harganya masih mahal. Tapi kalau kita udah belanja malam, apalagi barang-barang yang sebentar lagi kayak 2-3 hari itu lagi itu akan kadaluarsa, itu bakal banting harga. Jadi harganya itu kayak jatuh banget gitu loh. Makanya aku ngerekomendasiin banget buat minasan nanti kalau udah di Jepang biar hemat itu belanjanya itu kalau bisa tuh jam 6, jam 7, jam 8 malam gitu. Nah, aku sendiri pun kayak gitu. Jadi itu juga waktunya ngepas kalau menurut aku sih. Kita kan pulang kerja tuh jam 5, jam 6 kadang kan. Jadi kayak pas langsung ke supa gitu, langsung ke supermarket belanja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, stop kalian itu membeli apa yang kalian inginkan, tetapi belilah apa yang kalian butuhkan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena di Jepang saya lihat ya rata-rata dari yang saya cermati dan saya lihat itu banyak dari pemagang ataupun tokutegino itu yang hidupnya glamor gitu, kayak foya-foya gitu. Jadi kayak apa ya? Ya mungkin setiap orang berbeda sih apa namanya tujuan datang ke Jepangnya itu pengen apa gitu. Mungkin ada yang notabene mereka berasal dari negara yang agak mampu gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya kita semuanya yang teman-teman yang pengen ke Jepang ini itu adalah masalah ekonomi ya kan. Ini nggak bisa dipungkiri gitu loh. Jadi kita ini di sini tuh sementara, dan menurut saya jadi stop, belilah apa yang kamu butuhkan, jangan kamu hirauin apa yang kamu inginkan. Bukan berarti nggak boleh gitu ya. Jadi gini, misalkan aku mau ini, aku mau itu, misalkan aku pengen beli mobil gitu, aku pengen beli motor. Jadi stop membeli apa yang saat ini kamu belum butuh gitu loh. Jadi kalau kita menuruti keinginan itu nggak ada habisnya gitu. Misalkan kita pengen beli mobil, oke, fine, kita mau beli mobil gitu, kita harus nabung berapa tahun lagi untuk beli mobil gitu kan. Tapi untuk sekarang kita butuh nggak nih mobil? Kalau nggak butuh, kamu bisa tabung uangnya. Lebih baik kamu beli apa nabung kayak beli tanah gitu. Itu lebih bermanfaat nggak sih kalau menurutku daripada kita beli mobil. Nah, sesuai dengan pekerjaan kita di sini, kita kan kayak nggak butuh mobil tuh. Ngapain sih kita beli mobil di Indonesia yang nggak kepake gitu kan, misalkan. Ini dalam konteks apa, berbicara tentang mobil ini tadi ya. Jadi stop kamu beli barang-barang yang kamu belum butuh. Nah, belilah barang yang kamu butuh gitu. Dan maksimalkan yang ada. Jadi misalkan nih kamu punya handphone. Punya handphone masih bagus, tapi kamu pengen beli yang baru. Nah, itu kalau menurut aku sih lebih baik kamu pakai dulu barang yang ada dan maksimalkan yang ada. Nanti nanti beli yang baru gitu loh. Di saat kamu sudah benar-benar membutuhkannya, di saat mungkin kalau HP kamu udah nggak bisa dipakai lagi gitu loh. Jadi kalau kita ngikutin keinginan kita, apalagi di Jepang ini nggak ada apa namanya itu barang-barang baru itu tuh nggak ada berhentinya gitu loh. Jadi kayak tren-tren itu nggak ada habisnya. Kalau kita ngikuti tren, kita bakalan habis. Kita bakalan nggak punya apa-apa. Nah, jadi begitulah nanti kalau kita udah di Jepang, kalau teman-teman udah di Jepang, nanti teman-teman bakal ngerasain itu. Nah, apalagi kita di sini ini kan merantau gitu kan ya. Jadi
kita itu bakal pulang ke kampung halaman. Nah, dari yang saya analogikakan, banyak teman-teman dari kita perantau itu yang apa namanya memperpanjang kontrak itu kayak gitu. Misalkan 3 tahun jadi 5 tahun, bukan karena nggak dapat uang atau masih kurang gitu, karena tadi itu poya-poya itu tadi. Jadi pas ketika pengen pulang, dia belum punya tabungan gitu loh, dan otomatis malu kan untuk pulang ke kampung kan, nanti dibilang belum berhasil atau apa, jadi otomatis memperpanjang kontrak. Karena itu tadi, di awal tahun pertama, kedua, ketiga tuh banyak yang foya-foya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu stop kalian beli barang-barang yang nggak ada manfaatnya. Contoh, kalau misalkan musim fuyu ya di Jepang, kita itu harus beli kayak jamba. Jamba itu pakaian tebal, kayak jaket tebal gitu kan. Nah, kalau menurutku gitu, lebih baik kamu belinya yang harga murah di second street. Ada di sini namanya itu second street. Nah, kenapa aku bilang gitu? Jangan kita membeli barang-barang yang sekiranya nanti kalau kita bawa ke Indonesia itu nggak kepake gitu. Kayak pakaian musim dingin, pakaian musim apa, musim semi, musim gugur di sini, otomatis kan kalau kita bawa pulang nanti itu nggak kepake di Indonesia. Kayak pakaian-pakaian tebel kita beli yang harganya jutaan, dan apa namanya nanti kita bawa balik ke Indonesia itu nggak kepake sama sekali gitu kan. Jadi zangnen, uang itu sama sekali rugi gitu loh, mottainai kalau kata orang Jepang. Jadi beli aja yang harga-harganya murah yang bisa dipakai buat di sini aja gitu. Jadi nggak usah terlalu yang branded mahal gitu loh, yang nanti dibawa pulang ke Indonesia tuh nggak bisa dipakai. Nah, ada kecuali di sini ya. Kalian boleh membeli barang-barang branded yang nanti sekiranya di Indonesia itu bisa dipakai. Misalkan kayak sepatu, jam tangan, itu kan di Indonesia pun masih bisa tetap kepakai gitu. Daripada kalian membeli barang-barang yang di sini yang nanti di Indonesia itu nggak bisa dipakai gitu. Nah, terus yang keempat, ini lanjut yang keempat, kurangi jalan-jalan kalian. Karena apa? Di Jepang ini semuanya serba mahal. Apalagi kita notabene kita tuh mau jalan-jalan nih, kita tuh nggak ada kendaraan kan di sini. Kita tuh otomatis harus naik densya, naik kereta, naik bis. Nah, kalau sebulannya kamu sampai 2 sampai 3 4 kali keluar, itu kalian bisa membayangin gimana pengeluarannya gitu loh. Mungkin nanti binatang akan ngerasain semua ketika nyampe Jepang nanti. Kayak kita naik kereta tuh sekali jalan tuh 5.000, 2.000, bolak-balik udah berapa. Terus kalau sebulan 3 4 kali tuh udah berapa gitu. Jadi rugi uangnya, kasihan. Tapi bukan berarti saya nggak nyuruh kalian jalan-jalan ya, kurangi jalan-jalannya. Misalkan sebulan tuh cukup 1 atau 2 kali aja gitu. Ya nggak apa-apa sih untuk menghibur diri gitu kan. Namanya kita juga kerja di sini tuh kadang-kadang ada rasa stres gitu kan. Jadi kita nggak apa-apa keluar jalan-jalan, tapi dikurangi gitu. Karena kita di sini nggak punya kendaraan, dan apa-apa kita harus naik kendaraan transportasi umum kayak bis, sepeda, taksi, dan itu semua mahal. Harga membutuhkan harga gitu. Nah, mungkin di video kali ini cukup itu aja, saya nge-share 4 tips hidup hemat di Jepang. Semoga bermanfaat buat minasang semua, terutama untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia ya, yang masih belajar di LPK, di Gakko gitu. Nanti kalau udah di Jepang, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan apa namanya, kalau kalian suka dan merasa kalau channel saya ini bermanfaat, silakan kalian bisa share, komen, dan subscribe. Mungkin itu aja di video kali ini. Minasang, benkyo ganbatte kudasai. Hai, mite kurete arigatou gozaimasu. Ja ne, mata, yosh!